Itu kita hadirkan Bapak Hermawan pada malam ini untuk bagaimana kita ke depan berdiskusi ada kemandirian para pengusaha untuk membangun daerah Lampung. Terus terang saja saya ketika saya masih mahasiswa memang sudah menjadi anak buahnya para pengusaha. Waktu itu saya menyelesaikan S1 di Universitas Pajajaran karena di Lampung belum ada S1, saya afiliasi dan saya sudah mendapat gaji. Karena dilihat dari penampilan, cara berpikir mungkin Pak Hermawan ini pantas saya jadikan direktur. Saya sampai di Lampung menjadi direktur. Itulah yang melatar belakangi. Saya diberikan karunia Tuhan tidak pernah nganggur. Nah, oleh karena itu saya mengajak teman-teman para pengusaha karena saya lihat masih banyak yang muda. Mari kita bekerja keras untuk membangun Lampung. Mari kita bekerja keras untuk kemandirian para pengusaha yang pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Potensi Lampung sangat besar, tetapi nanti akan kita wujudkan secara bersama-sama. Insya Allah jaringan Arinal Berkarya akan bersama-sama para pengusaha ke depan untuk membangun Lampung. Saya kira kalau saya terus berbicara nanti Pak Hermawan tidak lagi, padahal beliau ini kan pakar, tidak hanya pakar nasional tetapi sudah internasional. Sangat rugi para pengusaha kalau kita tidak memanfaatkan diskusi kita dengan beliau. Tetapi nantinya apabila ada keinginan lagi dari para pengusaha, kita akan hadirkan beliau. Karena nomor teleponnya sudah ada sama saya. Tapi saya harus melalui Pak Mardiono, sebab nanti kualat. Tapi menurut saya Pak Hermawan akan bersedia apabila konteksnya untuk membangun kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Saya bangga kepada teman-teman semuanya. Insya Allah ke depan akan membawa berkah dengan adanya pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi sebagai inisiator pada acara kita malam hari ini. Langsung saja, langsung panggilkan yang kita tunggu-tunggu. Buat tepuk tangan yang meriah, Bapak Hermawan Kartajaya, Pemandu Marketing Dunia luar biasa. Tadi masuk sini dan memang banyak yang ngomong termasuk Dr. Zeki Musri yang 20 tahun sama saya. Pak Presiden 27 tahun Pak, saya pionirnya marketing dulu sama Pak Dahlan Iskan ini sudah pokoknya kalau yang minta ini Pak Mardiono saya nggak bisa nolak. Saya tadi bilang ke Pak Arinal, kalau Pak Arinal yang telepon belum tentu saya datang gitu ya, dibayar berapapun. Tapi kalau Pak Mardiono, apalagi baru ketemu di Ambon, saya ngomong di Administrasi Nasional, saya nggak bisa nolak apapun sudah ya. Nah, sampai sini ketemu Pak Arinal, ketemu Bulaku, ketemu Wakil Wali Kota, ketemu Apindo, tulang bawang ya. Jadi ya itu masalahnya. Nah, orang Lampung yang saya kenal paling lama tokoh itu Zulkifli Hasan. Oh iya. Terus terang. Jadi lama. Beliau waktu itu masih Sekjen PAN ya. Sekjen PAN bersama Pak SBY, Zulkifli Hasan. Kenal sama saya. Dan waktu itu beliau masih berjuang untuk terpilih kembali sebagai anggota DPR. Datang ke kantor saya beberapa kali itu bilang saya marketing dan sebagainya. Dan terakhir ketemu lagi ketika saya uji beliau sebagai ketua MPR bisa datangi Bu Mega. Wah, luar biasa ini. Dan bisa datangi Pak Prabowo. Kemudian orang Lampung berikutnya yang saya kenal lama itu adalah Ibu Siti Nurbaya. Itu Sekjen
Dewan Perwakilan Daerah, Pak Irwan Gusman itu sebelum kena perkara ini long time ago. Saya udah kenal lama dan diperkenalkanlah saya dengan Ibu Siti Nurbaya, Pak Arina. Ini diperkenalkan sebagai orang dulu sekjen Kemdagri kan, yang memang bekerja keras, dan saya banyak kerja sama beliau ketika Makmus bikin award bersama DVD. Saya tidak pernah lihat ada Demokrat kayak gitu kan. Nah kemudian ketika jadi Menteri LHK, yang pertama kali ditelepon saya, Pak Irwan tolong bantu supaya Adipura ini di-revise. Nah, jadi tim saya kerja untuk Adipura dan sudah 2 tahun, kemudian pakai kriteria baru. Orang ketiga tokoh Lampung yang saya kenal, mantan Wamen Pariwisata, Sabta Nirwanda, tahu ya mungkin ya, kayak saudara ya menurut saya. Tapi saya kenal mulai dari Dirjen dulu Pak Arina, Dirjen Pemasaran. Dan hampir saya cocok aja. Sampai sekarang beliau sekarang aktif di halal lifestyle, dan baru kemarin ya ngomong lagi, ayo bikin award bareng halal lifestyle award, karena kalau sama Makmus katanya kredibilitasnya naik. Dan saya berarti orang non muslim satu-satunya yang dulu duduk di Dewan Syariah bersama Pak Ma'ruf Amin sebagai Bank Indonesia, karena dulu diminta Bank Indonesia rebranding Syariah Banking. Jadi disitulah saya membaca beberapa ayat Al-Quran dan saya mengagumi Nabi Muhammad di situ. Nabi Muhammad itu bisa dalam bahasa saya bisa mengintegrasikan 2 hal yang bertentangan. Bisnis dengan kejujuran. Biasanya orang bisnis jangan jujur, kalau jujur jangan bisnis. Tapi kenapa beliau sampai digelari Al-Amin? Karena 4 karakter Nabi itu. Dan beliau membesarkan perusahaan istri beliau, Siti Khadijah, dari perusahaan kecil menjadi perusahaan konglomerat pada saat itu, pada zaman itu dengan cara kejujuran. Mohon maaf kalau salah, saya tidak mau jadi Ahok kan. Tapi ada ayatnya itu, saya tahu timbangan harus benar. Terus kayu basah jangan disembunyiin, betul Pak ya? Kain bolong. Saya mengagumi, akhirnya saya bikin buku marketing 3.0, From Product to Customer to Human Spirit bersama Philip Kotler. Saya 19 tahun. Saya satu-satunya orang Indonesia yang menulis dengan dewannya marketing, Profesor Philip Kotler, 19 tahun, dan itulah buku saya yang paling bestseller, 27 bahasa. Tapi bukan terbitkan Gramedia, terbitkan oleh John Wiley Amerika. Kalau tidak salah ya bisa. Tapi inspirasinya dari Nabi Muhammad, tidak keliru. Inspirasi dari Nabi Muhammad. Saya ketika membawa konsep itu pertama kali ke Philip Kotler, dia bilang jangan nyampur agama sama bisnis di Amerika itu, nggak boleh nyampur-nyampur itu. Enggak, saya nggak akan nulis ayat. Saya cuma menganjurkan bahwa ini bukan CSR. Kalau CSR itu kan kayak duitnya boleh apa saja asal dikembangkan berapa persen. Kalau ini marketing 3.0 ini, human spirit ini mulai cari duitnya harus sudah benar. Nggak boleh cari duitnya ngawur-ngawur kemudian sekian persen disumbangkan. Tidak ada satu ayat Al-Quran, tetapi buku itu terbukti ramatan yang ada. Di Tiongkok bestseller. Kalau agama Yahudi untuk keselamatan warga Israel, kok Nasrani untuk keselamatan seluruh umat manusia. Kalau Islam, keselamatan ada untuk seluruh alam. Makanya Star Wars itu memang sangat Islam. Star Wars itu, dimana bertarunglah simbol kebaikan sama simbol kejahatan di situ, Star Wars itu. Jadi itu film sangat Islam. Mandiri Satya pada waktu tahun lalu bikin kick off, saya diundang karena saya yang membantu Bank Indonesia rebranding Syariah Banking jadi IB itu dari saya Pak Triyono, dari Makles. Dan saya ketika diundang itu, saya ini non muslim loh, jangan keliru, jangan dikira malam. Enggak. Loh, katanya Ibu almarhum Siti Majelia, Deputi Gubernur pada waktu itu, orang ngomong, saya itu Muhammadiyah Pak Kepala. Jadi
Saya senang kalau saya backing ini dilihat oleh orang muslim supaya kelihatan dari luar apa yang mesti diperbaiki dan sebagainya, karena kita kepingin supaya pilarnya perbankan konvensional dan lainnya. Yaitu akhirnya saya melakukan riset dan sebagainya, termasuk membaca Al-Quran. Jatuh cinta lah saya sama Al-Quran. Akhirnya saya selalu mengatakan begini dimanapun, karena 27 bahasa saya akhirnya akan diundang seluruh dunia kan. Di mana-mana saya selalu ngomong, lakukan buku ini di sini. Maaf loh, ini saya datang dari Indonesia, negara mayoritas Muslim, dan ini dari Nabi Muhammad. Dan ternyata kan trusted itu kan memang kalau setingkat sufi kan di mana-mana kan ada agama apapun. Yaitu Rahmatan lil Alamin itu dari Islam untuk semua. Saya buktikan itu sebagai orang muslim. Rahmatan lil Alamin itu benar. Bagaimana? Bestseller di Jepang, bestseller di Tiongkok. Katanya orang Tiongkok kok kayak Konfusius ya, biasa disuruh baca di orang baik. Di Jepang kok kayak perusahaan Jepang semua orang dibilangin mesti bagus perusahaan Jepang. Sampai di Portugal yang mayoritasnya Katolik belum kok kayak Bible. Gimana kok ngakunya orang Katolik kok? Makanya Gus Dur pernah ngomong aku ini ketua NU cabang Katolik. Itu Pak Said Akil sampai sekarang ya ngomong gitu. Gus Wahid yang dulu dekat sama Gus Dur juga ngomong gitu sampai sekarang. Ketua NU cabang Katolik. Jadi saya spokesperson-nya Islam. Bahwa Islam itu yang benar itu kayak gini menurut pandangan saya. Bahwa Nabi Muhammad itu bisa mengintegrasikan paradok, sesuatu yang paradok diintegrasikan. Nanti saya bicara, lebih lanjut bahwa buku saya berikutnya marketing 4.0 sudah digital, tapi dasarnya mesti 3.0 itu kan bahaya ini. Teknologi makin lama makin paradok ini. Semua teknologi makin paradok. Nanti akan saya ceritakan belakangan. Tapi saya teruskan dulu bukan. Jadi ketemu Pak Sabta Nirwandar. Dia menggerakkan halal lifestyle. Saya dulu satu-satunya non muslim yang ada di Dewan Syariah Bank Indonesia selama 1 tahun. Pak Ma'ruf Amin waktu itu sekjen MUI, ada di situ Antonio Safi'i dan sebagainya. Karena konsep rebranding Syariah Banking menjadi Islamic Banking IB itu dari kita, dari Makras. Itu kenangan indah yang tidak pernah saya lupakan. Dan akhirnya kalau mau tahu, ada museum marketing 3.0 di Bali. Ya apa, delek-delek. Jelas-jelas saya mengatakan pada Raja-Raja Ubud bahwa itu inspirasinya dari Islam. Malah didirikan gedungnya di Museum Seni Lukisan di Ubud, 3 cokorda dari Ubud bilang sama. Kita terhinta karena God, nature, and people, hablum minallah, hablum minanas, vertikal, horizontal. Ya. Makanya Pak Komarudin Hidayat itu rektor UIN dulu, itu kan kalau saya tanya Islam sama dia gitu. Jadi kan agama itu kalau yang dipersoalkan itu tingkat syariat ya beberan ya. Cara berdoanya beda, cara puasanya beda, makannya beda. Tapi kalau selesai tingkat sufi, makrifat kalau sampai sufi, wah itu cuma ada 2, peace and love. Orang beragama itu kalau hadir di tempatnya orang lain itu mesti merasa ada pancaran cinta dan pancaran kedamaian. Kalau pancaran cinta dan pancaran kedamaian itu tidak terasa, berarti dia belum menjalankan agamanya secara benar. Hijau minta diganti biru, karena katanya Islam itu tidak perlu. Al-Quran itu hijau itu tidak ada, biru supaya kasih bintang, supaya bintang itu logo ilmu pengetahuan. Orang Islam pintar dalam belajar agama kok jauh. Jadi aku tidak bisa apa-apa kalau sama orang yang setingkat sufi. Ya itu makanya saya sama Pak Sabta itu jadi kayak sini dan kita akan cerita tantangan ini kok. Aku cerita di Ambon sedikit tapi waktunya kan waktu itu kan cuma sempit, kalau di sini kan waktunya panjang ini. Jadi aku akan all out di sini. Karena yang bayar mantap juga gede loh.
Jadi aku akan 5 menit ya, dulu berhenti. Ya, ini mudah-mudahan aku bisa follow. Besok pagi-pagi di kampus saya akan cerita yang lain. Jadi kalau Anda mau mendengarkan teori marketing yang saya kembangkan dari awal sampai akhir ya besok. Kali ini cerita bisnis. Terus tokoh keempat yang saya kenal akhirnya dan itu Pak Winardo jadi tamu saya mempromosikan Lampung dan saya undang. Saya polos saja ketika ada Lampung mau dipromosikan ya saya otomatis undang tokoh-tokoh Lampung. Saya menghubungi semua ini dari teman-teman saya 3 itu tadi. Siapa yang bisa? Akhirnya Pak Sabta Nirwanda yang bisa. Tapi kali itu dia keluar kota, jadi dia mohon maaf dan akhirnya Pak Sabta yang berada. Promosi mengenai Lampung dan backpacker komunitas Jakarta saya datangin. 4 kali katanya sudah ke Lampung bisa. Pokoknya ceritanya bagus semua. Termasuk Dr. Zeki Musri yang sudah hampir 20 tahun di tempat saya itu. Banyak tempat-tempat yang diceritakan Zeki Musri katanya gubernur saya sendiri tidak pernah ke situ. Saya buat ngomong ini karena tadi sudah makan di Bagadan. Makan di Bagadan. Tadi saya minta mampir di Bagadan karena besok sudah pulang lagi. Aku rugi nggak makan di Bagadan ya. Semua orang bilang kalau makan di Bagadan, tapi memang nggak cuma enak, enak. Diabetes 34 tahun tapi nyuntik kan juga. Suntikan ditambah gitu aja kan. Terus makan. Ya, itu permulaan. Nah sekarang kalau saya diminta Pak Rinal untuk bicara di depan pengusaha di sini, membangun pengusaha Lampung menghadapi tantangan begini, saya berusaha secepat mungkin mengupdate ya dari informasi-informasi yang saya dapat. Saya juga dapat buku dari Pak Gubernur tentang Lampung, Pak. Saya dikasih banyak bahan karena beliau masih ingin berlanjut katanya untuk saya membantu Lampung. Ya sudah, saya tadi di pesawat saya pelajari, saya tanya, saya ini orang marketing, supir-supir tak tanyain juga. Ya, kajian tadi, polos tuh, tanyain gimana? Kamu gimana? Gitu. Pokoknya berusaha secepat mungkin, kan ini biasa sudah. Dulu datang di Ambon yang pertama kali, datang ke Pak Mardiono survei dulu. Ini kasar busuk sini, lumayan ya, dapat lumayan. Oke. Sekarang saya kasih bahan marketing Indonesia 2011. Biasanya setiap Desember saya itu bikin marketers conference 12 kali juga. Dulu Pak Jokowi waktu wali kota Solo dapat penghargaan, waktu gubernur Jakarta dapat penghargaan. Di sini Desember 5.000 orang. Kalau mau datang silakan. Ini kan Lampung cuma 35 menit dari Jakarta. Nah, waktu itu saya ngomong marketing Indonesia 2011. Nah sekarang kira-kira pertengahan tahun coba saya update apa yang terjadi Januari sampai Mei. Cukup heboh kan? Ya, politik, ekonomi dan sosial cukup heboh. Ya, saya akan ngomong apa adanya. Mumpung di sini ada ketua PBI. Saya di Ambon mengatakan jangan orang PBI yang sudah dilatih jurnalistik di akademi wartawan jangan ikut-ikut nge-hoax, jangan ikut-ikut ngedit, jangan ikut-ikut kemudian bikin fake news. Justru harus meluruskan kembali apa yang ada di online. Ya, oke. Saya akan ngomong apa adanya. Ya, dari sisi seorang marketing bisa malah. Saya bukan ahli analisis politik, tapi saya akan mencoba melihat politik, ekonomi dan sosial budaya dan teknologi. Ya, ayo coba kita lihat. Ini buku-buku saya. Sekarang sudah 7 buku. Ya, itu marketing 3.0 yang 27 bahasa yang Rahmatan yang alamin itu tadi 1, 2, 3, 4 itu buku kelima saya sama Philip Kotler 19 tahun terus. Nah ini marketing 4.0 itu dahsyat Pak Aryo. Bayangkan baru tak launch Desember yang lalu 20 bahasa karena digital marketing. Tapi saya selalu mengingatkan kalau tidak punya dasar kayak Nabi Muhammad tadi bahaya. Tambah digital tambah bahaya. Karena sekarang teknologi itu makin bisa Anda berbuat apapun. Termasuk teknologi for good sama teknologi for bad. Teknologi itu bisa dipakai untuk dua sisi.
Tapi Anda tidak bisa menghindari teknologi. Marketing harus pakai teknologi. Orang yang mau terjun ke politik kayak Pak Arina, dari pengusaha jadi birokrat, jadi politician. Walaupun tadi pidatonya belum kayak politician, Pak. Aku senang karena pidato Bapak belum berbunga-bunga. Kalau aku lihat politician, nah ini mesti dipotong 50% yang ngomongnya, ya kan? Bapak tadi itu ngomong ya polos sepadanya. Aku bisik-bisik yang Pak Yoyo. Ini bukan politician. Karena itu jujur yang jadi politician. Aku takutnya karena jujur jadi politician. Pengusaha, piknik, terus birokrat itu kan manajer, Pak. Manajer, bagaimanapun cuma manajer. Sekarang beliau mau masuk jadi leader misalnya. Karena ada buku servant based leadership, pemimpin yang melayani, gitu ya. Pemimpin itu harus melayani anak buah, gitu. Ya, pemimpin melayani anak buah. Jadi kalau saya lihat Pak Arina ini dari chief manager sudah paling tinggi sekda, sekarang berusaha jadi leader. Cuma masalahnya kalau manager itu appointed, kalau leader itu elected, that is a problem. Anda bisa minta SK sebagai manajer, tapi tidak bisa minta SK sebagai leader. Ya toh, bahkan orang yang sudah elected pun nanti di perjalanan